Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materinya membahas tentang tasghir. Tasghir itu adalah memperkecil gitu. Kalau secara makna dari kata-kata soghirun, kemudian tasghir, jadi memperkecil. Caranya melakukan tasghir pada suatu kalimat adalah ini. Yang pertama adalah ayyudhamma awwalul ismi wa yuftaha sanihi wa yuzada ba'dal harfi sani yaun sakinatun tusamma ya at-tasghir. Jadi dengan cara mendoma huruf yang pertama, awalul ismi itu didoma, huruf pertamanya didoma, wa yuftaha sanihi, kemudian huruf kedua di fathah, wa yuzada ba'dal harfi sani yaun sakinatun, lalu menambahkan ya yang mati setelah huruf yang kedua. Nah, ya ini dinamakan atau disebut dengan ya tasghir. Oke, langsung kita ke contoh. Di sini ada lafaz kolamun, pulpen, kemudian ditasghir menjadi kulaimun. Huruf pertamanya di dhamma, kemudian huruf keduanya di fathah. Oke, setelah itu ditambahkan dengan ya. Nah, ditambahkan dengan ya setelah huruf yang kedua. Jadilah lafaz kulaimun. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka kolamun yang maknanya adalah pulpen ketika ditasghir, dikecilkan, maka maknanya akan berubah menjadi kolamun, kulaimun menjadi pulpen kecil. Jadi sama dengan nisbat sebelumnya, di mana nisbat itu adalah berfungsi untuk meringkas daripada mengucapkan rojulun mansubun ila misro atau ila makkata. Nah, lebih mudah mengatakan rojulun makiyun, rojulun misriyun, nah, gitu kan, daripada kita mengatakan laki-laki yang dinisbatkan kepada Mesir. Lebih mudah bilang rojulun misriyun. Nah, sama juga dengan tasghir, daripada kita mengatakan kolamun soghirun, tapi lebih mudah kita mengatakan kulaimun. Jadi untuk memperingkas, kira-kira seperti itu. Contoh yang kedua, dirhamun ini ya, dirhamun menjadi duraihimun ya, menjadi duraihimun, yakni sama juga huruf yang pertama di dhamma, huruf kedua di fathah, kemudian ditambahkan ya setelah huruf yang kedua. Oke, kemudian usfurun menjadi usaifirun, huruf pertama di dhamma, huruf kedua di fathah, kemudian ditambahkan ya setelah huruf yang kedua. Oke, baik. Nah, ini ada catatan satu, huruf yang berada setelah ya tasghir wajib dikasroh, wajib dikasroh. Ini aturan dasarnya. Namun ada pengecualian, kecuali bila berada di akhir kalimat, maka menjadi tempatnya i'rab. Artinya i'rab itu kan perubahan ya. Jadi perubahan akhir kalimat sesuai dengan perbedaan amil. Ya nanti amilnya itu menuntut dibaca dhamma. Ketika amilnya menuntut rafa maka dibaca dhamma. Ketika amilnya menuntut nasab maka dibaca fathah dan lain sebagainya. Jadi huruf setelah ya tasghir itu diharokati kasroh ya. Contoh misalkan ini ini misalkan dalam dirhamun menjadi duraihimun. Nah, ini ya tasghirnya adalah ini duraihimun. Nah, huruf setelah ya itu ha, ini diharokati kasroh wajib. Atau misalkan dalam lafaz usfur menjadi usaifir. Ya tasghirnya di sini, kemudian huruf setelah ya tasghirnya ini di kasroh. Nah, kecuali apabila huruf yang setelah ya tasghir itu menjadi tempatnya i'rab. Misalkan dalam lafaz qolamun. Huruf setelah ya tasghir itu mim. Dia pas menjadi huruf akhir. Maka perubahan i'rabnya berada pada mim. Jadi kulaimun atau bahkan kulaiman ya, atau bahkan kulaimin. Maka harokatnya mim sebagai huruf yang berada setelah ya tasghir ini berubah-ubah sesuai tuntutan amil atau i'rabnya. Gitu ya. Jadi huruf setelah ya tasghir itu wajib dikasroh kecuali bila berada di akhir karena menjadi tempatnya i'rab. Maka dia berubah-ubah sesuai tuntutan amil. Jadi kalau duraihimun kasro, usaifirun kasro, kalau kulaimun ini kulaimun mimnya boleh berubah-ubah. Nah, lafaz yang ditasghir itu disebut dengan musoghor. Jadi penamaannya ini adalah lafaz yang ditasghir namanya musoghor. Oke, berikutnya. Nah, syarat melakukan tasghir. Syaratnya tasghir itu ada 3. Yang pertama harus berupa isim mu'rob. Isim mu'rob. Jadi nggak boleh berupa fi'il, nggak boleh berupa huruf. Dan mu'rob
Jadi kalau misalkan untuk isim-isim yang mabni, misalkan isim mausul, isim isyarah ataupun isim mabni yang lainnya, itu tidak bisa ditazhir secara aturan asalnya. Adapun kalau nanti ditemukan misalkan isim mausul alladzi menjadi al-ludzayya, nah itu nanti ditazhir ada kita temukan, tapi hukumnya syad atau hukumnya itu tidak sesuai dengan aturan sebenarnya gitu ya. Jadi yang pertama syaratnya harus berupa isim mu'rab. Jadi nggak boleh fi'il huruf mu'rab, berarti harus isim yang mu'rab, tidak kemudian isim mausul dan lain sebagainya. Oke, yang kedua syaratnya adalah qabilan litasghir. Jadi dia bisa untuk ditasghir. Artinya begini, ada lafadz-lafadz itu yang tidak bisa ditasghir. Kenapa tidak bisa? Karena lafadz itu menunjukkan makna kebalikannya tasghir. Tasghir kan maknanya adalah memperkecil ya, memperkecil. Nah, kemudian makna kalimat-kalimat itu adalah misalkan kabirun, besar. Azimun, ya azimun sama agung, besar. Jasimun, jasimun itu juga apa ya, kira-kira gemuk gitu ya. Dan wal asma al mu'azzamah, dan apa namanya isim-isim yang harus dibesarkan itu. Jadi mereka menunjukkan makna besar, sedangkan tasghir itu adalah maknanya ingin berusaha memperkecil. Ada keterbalikan makna di situ nantinya. Ya, jadi ada keterbalikan makna sehingga kabirun tidak bisa ditasghir menjadi kubairun. Cara menerjemahkannya akan menjadi ruwet ya. Kabirun maknanya maunya besar, kemudian bentuk tasghirnya maunya kecil. Oke. Ya, oke. Berikutnya syarat berikutnya adalah kholian min siyaghihi wa syibhihi. Lafadz yang mau ditasghir itu tidak ikut wazannya tasghir. Jadi kholian min siyaghihi, tidak ikut wazan tasghir. Wasyibhi, dan juga tidak ini nggak ikut wazan tasghir, tapi ini wazannya ini merupakan syibih tasghir. Pokoknya intinya ini tidak mengikuti wazan tasghir. Jadi kalau kita bedakan wasyibhi juga nanti akan agak ruwet lah. Pokoknya intinya tidak mengikuti wazan tasghir. Contoh misalkan yang pertama lafadz kumaitun. Nah, ini kan wazan tasghir. Doma ya, kumaitun doma fathah kemudian ada ya, terus tun ya. Muhaiminun ini juga wazan tasghir. Fuailun doma fathah kemudian ada ya, kemudian kasroh, kemudian huruf terakhir. Mubaidirun juga wazan-wazan tasghir. Jadi intinya kalau sejak awal sudah mengikuti wazan tasghir, maka dia tidak bisa ditasghir karena tidak memenuhi syarat yang terakhir ini. Jadi kita ke bawah dulu. Jadi ini adalah wazan-wazan tasghir. Jadi wazan tasghir satu ada lafadz fuailun ini. Nah, fuailun ya, kumaitun ya. Tadi kan di sini ini kumaitun. Nah, dengan wazan tasghir. Kumaitun ini adalah nama seekor burung. Oke, kemudian fuailun ya kan, ini wazan tasghir yang kedua. Nah, terus di sini muhaiminun. Nah, secara ini muhaiminun ini bentuknya adalah sifat musbihat. Ya, tapi dia ikut wazannya atau wazannya itu serupa dengan wazan tasghir. Ini wazannya wazan sifat musbihat seharusnya gitu. Oke, intinya syarat yang ketiga tidak mengikuti wazan tasghir baik fuailun, baik fuailun ataupun fuailun. Nah, oke, berikutnya ini ada tujuan mentasghir. Tujuan mentasghir, ngapain sih kita mentasghir suatu lafadz itu? Yang pertama menunjukkan sedikit ya, misalkan dirhamun ya. Tadi ada lafadz dirhamun ditasghir menjadi duraihimun. Dirhamun uang dirham. Nah, kemudian ditasghir duraihimun berarti ya dirhamnya itu sedikit begitu kira-kira. Kemudian yang kedua menunjukkan ukurannya kecil. Contoh misalkan apa ya? Jabalun, gunung. Kemudian kita tasghir menjadi jubailun, berarti gunungnya kecil. Atau kitabun ya, jadi kita tasghir menjadi kutaibun gitu misalkan. Ya maknanya adalah kitabnya kecil, ukurannya kecil. Atau yang ketiga ini menghinakan. Menghinakan itu maksudnya ya meremehkan gitu kira-kira. Misalkan nama seseorang ya, kamu tasghir. Misalkan siapa namanya Umar ditasghir menjadi Umairun. Ya, gitu berarti menghinakan atau meremehkan pada orang tersebut. Oke, kemudian waktu yang dekat ya, misalkan kubailal maghrib. Jadi qobla ditasghir menjadi kubailal maghrib. Berarti sebelum maghrib, tapi sebelumnya itu sedikit, sebelumnya itu sebentar gitu. Atau ba'da menjadi bu'aidal isya, setelah isya, tapi setelah isyanya itu sedikit gitu. Jadi enggak sedikit, enggak setelah isyanya enggak panjang, tapi setelah isya sebentar setelah isya gitu, dekat. Oke, atau kemudian tujuan tasghir yang terakhir adalah menunjukkan kasih sayang. Misalkan ukhoyun, bunayun, ya bunayya. Jadi kalau sampean pernah mengaji kitab akhlak ya, kayak misalkan
apa ya, Akhlaq lil Banin atau beberapa kitab akhlak itu sering dibilang ya bunayya, ya bunayya gitu. Nah, itu menunjukkan makna kasih sayang. Oke, nah berikutnya auzanut tashir, wazan tashir. Yang pertama ada wazan fu'ailun. Ini wazan fu'ailun ini bagi lafadz yang berjumlah 3 huruf. Ya, contoh misalkan kolamun menjadi kulaimun. Kolamun kan 3 huruf ya. Kolamun, nah, 3 huruf. Atau hasanun menjadi husainun. Ini 3 huruf. Ha, sin, nun menjadi husain. Rojulun menjadi rujailun. 3 huruf juga. Oke, berikutnya wazannya yang kedua adalah fu'ailun apabila berjumlah 4 huruf. Contoh misalkan kunaifidun, ini dari lafadz kunfudun ya, dari lafadz kunfudun. Oke, dari lafadz kunfudun kemudian ditasghir menjadi kunaifidun, 4 huruf. Dirhamun menjadi duraihimun, 4 huruf. Dirhamun ya, 4 huruf. Muraikibun dari markabun, jumlahnya 4 huruf juga. Yang terakhir fu'ailun, ini untuk yang berjumlah 5 huruf. Untuk yang berjumlah 5 huruf. Yang kedua, ini seharusnya, ini salah nih ya. Ini seharusnya bukan yang kedua, tapi yang keempat ya, bukan yang kedua. Jadi fu'ailun itu untuk yang berjumlah 5 huruf, tapi saat yang keempat, huruf keempatnya itu berupa huruf ilat. Contoh ini mufaitihun, ini dari miftahun. Nah, jumlahnya 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Berjumlah 5 huruf, yang keempat berupa huruf ilat. Usaifirun, usaifirun ini dari usfurun ya, usfurun 5 huruf. Ain 1, sod 2, fa 3, wawu 4, ro 5. Nah, berjumlah 5 huruf, yang keempat berupa huruf ilat. Terus kemudian kunaidilun dari kindilun ya, 5 huruf, yang keempat berupa huruf ilat. Maka ikut wazan fu'ailun. Oke, ini catatan penting. Apabila 5 huruf itu semuanya huruf asli, semuanya huruf asli bukan huruf ilat ya, maka huruf yang kelima dibuang dan diikutkan wazan fu'ailun. Jadi kalau ada 5 huruf semuanya huruf asli, bukan huruf ilat, bukan huruf gantian, bukan huruf tambahan ya, maka huruf yang kelima dibuang dan diikutkan pada wazan fu'ailun. Oke, contoh misalkan safar jalun. Safar jalun ini hurufnya 5, sin, fa, ro, jim, lam. Tidak ada huruf ilat di situ, semuanya hurufnya huruf asal, huruf soheh. Maka ditasghir dengan cara membuang huruf yang kelima, berarti lamnya ini dibuang dan diikutkan wazan fu'ailun, maka jadilah sufairijun. Dan boleh juga apabila masih mau menambahkan ya sebelum akhir, jadi ditambahkan ya menjadi sufairijun. Oke, nah terus berikutnya bila mentashghir lafadz, bila mentashghir lafadz yang huruf keduanya berupa huruf ilat gantian. Jadi lafadz yang huruf kedua di urutan nomor 2 itu kok berupa huruf ilat yang gantian ya, maka huruf ilatnya itu dikembalikan pada asalnya. Babun, ini huruf huruf ilat, ini gantian. Mizanun, huruf keduanya berupa huruf ilat gantian. Maka dikembalikan pada asalnya, karena ini asalnya wawu, maka menjadi buwaibun. Mizanun menjadi muwaizinun. Nah, begitu ya. Jadi huruf keduanya itu kalau berupa huruf ilat yang gantian, maka huruf keduanya itu dikembalikan pada asalnya. Kalau gantian dari wawu maka dikembalikan jadi wawu. Kalau gantian dari ya maka juga dikembalikan jadi ya. Contoh nabun, mukinun, nabun mukinun. Nabun menjadi nuyaibun karena alifnya gantian dari ya. Mukinun dikembalikan menjadi muyaikinun karena wawunya ini gantian dari ya. Atau asalnya berupa huruf soheh di narun. Ini yaknya ini adalah berupa huruf soheh, gantian dari huruf soheh, maka dikembalikan juga menjadi dunainirun. Nah, yang terakhir apabila huruf keduanya itu berupa huruf ilat dan huruf ilatnya tambahan. Ini huruf ilatnya tambahan, bukan karena gantian. Contoh syairun, syairun ini dari isim fa'il ya, fahuwa syairun. Atau doribun, fahuwa doribun. Ini huruf tambahan, tambahannya isim fa'il. Maka ketika ditasghir
alif tersebut diganti dengan wawu ya, jadi menjadi syuwairun menjadi duwairibun. Jadi sekali lagi, apabila ada alif di urutan yang kedua, alif tambahan, maka ketika ditasghir alifnya dirubah menjadi wawu. Oke, terakhir. Nah, sulasi muannas tanpa ta, apabila ada isim sulasi berarti 3 huruf, kemudian dia muannas tapi muannasnya itu tanpa ta, ya bisa muannas majazi atau muannas hakiki, tapi memang dia tanpa ta, maka ditazhirkan lalu ditambahkan ta. Jadi setelah ditazhir kasih ta, asalkan dengan catatan tidak terjadi keserupaan ya. Contoh misalkan darun, ini hukumnya muannas ya. Nah, terus kemudian saat ditazhir menjadi duwairotun, ini kita tambahkan tak tanis di akhirnya. Meskipun sebelumnya, asalnya sebelum ditazhir, dia muannasnya tanpa tak. Atau lafaz syamsun. Syamsun ini muannas hukumnya tanpa tak. Maka ketika ditazhir kita tambahkan tak di akhir. Hindun, ini muannas tanpa tak. Ini muannasnya muannas hakiki, memang karena Hindun itu perempuan. Maka ketika ditazhir kita tambahkan tak. Ainun uyainatun, udhunun udainatun, dan seterusnya. Intinya apabila ada isim sulasi berarti 3 huruf, muannasnya tanpa tak, ketika ditazhir ditambahkan tak dengan catatan tidak terjadi keserupaan. Nah terus kalau misalkan ternyata tidak sulasi, misalkan dia rubai lebih ya, 4 huruf atau lebih, maka tidak perlu ditambahkan tak ya, biarkan aja. Zainabu menjadi Zuyainabu. Tetap ghairu munsharif ya, tetap ghairu munsharif karena ilatnya masih ada ya. Wallahu alam.